Tes. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Oke. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Seperti yang sudah saya info sebelumnya, jadi kita akan melanjutkan untuk belajar pengembangan dari neural sebenarnya ya, atau pengembangan dari artificial neural yang lahir kembali menjadi deep learning. Dan kita deep learning sudah saya sampaikan kita mencoba dua saja. Yang pertama memanfaatkan arsitektur CNN dan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan mencoba bagaimana membangun deep learning menggunakan keras ya. Nah, untuk ini coba saya share dulu ya. Untuk materinya saya belum sempat convert ke PPT ya, tapi ini saya langsung ambil dari buku saya. Dan buku ini sudah ada di perpustakaan. Nah, kalau topik yang hari ini itu ada di bab 5 kalau di buku saya ya. Anda nyari di perpus ada bukunya yang judulnya seperti ini. Nah, ini pemrograman deep learning dengan Python. Ini sudah ada di perpustakaan di kampus. Jadi Anda kalau ke kampus boleh mampir untuk dibaca-baca ya. Kan sekarang sudah banyak orang di kampus, jadi dosen-dosen sudah mulai aktif. Mahasiswa kemarin wisuda juga sudah dibuat 2 gelombang, artinya sudah dilakukan secara offline ya. Dan sebentar lagi saya kira Anda juga akan kuliah secara offline. Oke ya, di pelajaran kita kali ini kita akan memanfaatkan deep learning terutama dengan menggunakan library yang cukup terkenal yaitu Keras ya. Ini buku panduannya Anda boleh baca di perpus kampus, perpus fakultas ya. Oke, ini saya ambil dari bab 5 ini. Ini tadi materinya juga sudah saya kirim di grup. Nah, kalau kemarin yang CNN atau Convolutional Neural Network kita memanfaatkan TensorFlow ya. Nah, sekarang kita gunakan yang Keras ya. Keras ini juga sifatnya open source ya, yang dikembangkan juga oleh Google ya. Ini nanti Anda boleh baca-baca di sini. Kemudian bagaimana cara proses instalasinya? Ini cara instalasi Kerasnya cukup mudah. Anda jalankan di command prompt, ketikkan saja pip spasi install Keras ya. Ini ya. Oke. Ini cara instalasinya, jadi nanti Anda tinggal ketikkan seperti itu di command prompt dan Anda tunggu sampai selesai proses instalasinya ya. Nah, sekarang bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan library Keras ini untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata ya. Langkah-langkahnya umumnya seperti ini. Jadi yang pertama Anda siapkan data. Untuk aplikasinya bisa untuk prediksi. Ya, nanti di contoh itu sudah saya berikan contoh untuk prediksi pengangguran dan lain-lain ya. Umumnya dipakai untuk prediksi ya. Sistem prediksi bisa juga untuk klasifikasi dan. Nah, ini step by step-nya. Yang pertama tentunya Anda harus punya data ya. Siapkan datanya dulu. Nah, setelah itu dari data ini kan bisa dibuat struktur datanya ya. Dibuat struktur datanya, nanti ada yang dari dataset itu digunakan sebagai data latih dan data uji.
Nah, dari struktur itu digunakan untuk menentukan arsitektur dari deep learning ya, arsitektur neural atau deep learning, dan di sini tentu berkaitan dengan pemodelan Kerasnya ya. Jadi arsitektur deep learning sesuai dengan model Keras. Setelah itu apa? Setelah itu dilakukan proses kompilasi atau proses pelatihannya ya. Dan mungkin perlu di-adjust beberapa modelnya untuk disesuaikan yang terbaiknya untuk kasus yang kita coba lakukan prediksi. Baru selanjutnya kita coba evaluasi model Kerasnya. Kalau sudah the best, ya sudah, baru digunakan untuk proses prediksi ya. Nah ini kira-kira jadi urutannya kalau Anda memanfaatkan Keras untuk menyelesaikan sistem prediksi menggunakan deep learning ya. Nah ini kalau disusun menggunakan flowchart ya seperti ini urutannya. Siapkan data, tentukan model Kerasnya, kompilasi modelnya, sesuaikan modelnya, evaluasi modelnya, dan digunakan untuk prediksi. Nah seperti ini. Ini adalah diagram alir untuk deep learning yang memanfaatkan Keras. Nah, ini untuk yang simple yang pertama, kita akan coba gunakan Keras untuk memprediksi gerbang logika XOR ya. Gerbang logika XOR ini nanti sebagai kasus sederhananya. Nanti kalau ini sudah bisa, tentunya Anda akan bisa gunakan untuk yang lebih kompleks ya. Nah, tentunya Anda harus tahu gerbang logika dari XOR seperti apa. Ini ada di tabel 31. Tabel 31-nya, oh tidak ada di sini ya. Ini ada di tabel bab yang lain. Ini ada saya kopikan yang khusus untuk pemrogramannya ya. Ini untuk lihat sekedar tabelnya. Coba kita cari secara cepat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah data latih yang memanfaatkan gerbang logika XOR. Jadi ini misalnya inputnya ada dua, X1 dan X2, digunakan untuk memprediksi keluaran berupa Y ini ya. Nah, kalau ini data latih berarti ini sebagai targetnya. Di mana pasangan inputnya adalah jika masing-masing 0, maka outputnya juga 0. Jika yang 1, 0, 1, 1, dia akan bernilai 1 outputnya. Apakah ini yang 1 X1, X2-nya 0, outputnya juga 1. Jadi yang sama-sama 0 dan sama-sama 1 baru keluarannya 0. Nah ini ya. Ini adalah data latih dari gerbang logika XOR yang mau kita gunakan untuk uji coba ini ya. Oke. Nah sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Ya tadi. Kalau di pemrograman setelah Anda install tadi ya, tentunya untuk Kerasnya asumsinya sudah diinstal. Ya, sebentar. Ini ada berapa peserta? 20-an ya, 26. Jadi asumsinya Anda sudah melakukan proses instalasi sehingga tinggal dipanggil saja. Nah, ini cara manggil library-nya seperti ini. Anda tinggal copy saja. Jadi yang kita ambil adalah dari Keras model, kita ambil yang sekuensial. Ya, sekuensial ini salah satu model di Keras yang bisa kita pakai ya. Kemudian dari layer-layernya kita import saja dance. Dance ini nanti kita gunakan untuk mendesain dari layer-layer di Keras ya. Inisialisasi konstruktor tinggal kita pakai sintaks seperti ini. Nah, sekarang sesuai arsitektur tadi, kan kita masukannya ada dua. Untuk gerbang logika yang mau kita buat, inputnya ada dua dan outputnya satu. Nah, ini cara membuat lapisan masukan, tinggal menggunakan perintah ini, model add. Nah, ini pakai dance tadi kan untuk bikin layernya. Nah, karena ada input dua, nah kita ketikkan dua. Kemudian fungsi aktivasinya kita boleh pilih, misalnya sigmoid, boleh relu atau yang lain. Nah, kemudian bentuk inputnya bentuknya seperti ini ya. Inputnya kan dua.
Nah, ini sintaks untuk menambahkan lapisan masukan, input layer ya. Nah, kita lanjutkan dengan cara yang sama. Kita bisa gunakan untuk hidden layer-nya. Lapisan tersembunyi atau hidden layer. Perintahnya sama. Model add. Nah, ini misalnya arsitekturnya kita buat 2 juga. Node-nya, aktivasinya juga sigmoid. Ya, ini yang sederhana ya. Kemudian tambahkan lapisan keluaran. Nah, ini lapisan keluarannya kan 1 tadi ya. Gerbang logika dengan 2 input dan 1 output. Nah, ini outputnya kan cuma 1, sigmoid misalnya ya. Nah, ini tinggal Anda copy ini. Anda bisa jalankan di Jupyter ya. Nah, ini bisa Anda copy sebenarnya. Oke. Atau mau dipraktekkan? Dipraktekkan lutut enggak ya? Ini coba saja ya. Kalau Anda mau menjalankan ini tinggal Anda copy, kemudian Anda bikin di, kan tadi sudah saya kirim di Anda ya. Anda tinggal bikin saja. Terserah mau di mana Anda taruh codingnya ya. Ini misalnya saya misalnya taruh di sini saja. Anda bikin baru Python 3. Ditunggu prosesnya agak lama tergantung dari Jupyter Anda. Nah, ini yang tadi Anda copy tinggal dipaste di sini. Nah, ini ya. Ini mungkin boleh ditambahkan judulnya. Jadi di sini pakai heading. Nah, oke saja. Ini misalnya pemrograman deep learning dengan keras ya. Nah, ini misalnya. Ini untuk yang pertama tadi. Kalau Anda sudah install keras ya, maka ini tidak error ya. Tadi cara instalasinya kan tinggal pip spasi install keras ya. Anda running saja. Ini harusnya bintangnya kalau tidak ada error dia akan ganti angka ya. Ini prosesnya agak lama untuk proses inisialisasi library yang dipakai ya. Termasuk ini sudah membuat arsitektur neural sesuai model keras ya. Ini tinggal Anda ikuti step by step yang ada di materi tadi. Ini sambil menunggu bisa kita lanjutkan yang lain konsepnya tadi. Ini asumsinya sudah tidak ada masalah. Anda bisa lanjutkan yang berikutnya. Model deep learning-nya dengan bobot. Ya, sekarang pemberian bobotnya. Cara memberi bobot dan bias seperti apa? Nah, ini Anda ikuti saja dari bentuk output sheet-nya ini. Nah, kemudian untuk menampilkan model summary-nya pakai perintah ini. Untuk dapat konfigurasi modelnya pakai getConfig. Nah, baru Anda dapatkan tensornya dengan getWeight. Nah, ini karena kita memanfaatkan library, jadi bobotnya diberi random oleh library itu ya. Nah, ini Anda boleh kopikan juga. Ini untuk Anda lanjutkan di sel selanjutnya tadi. Semoga tidak ada error. Nah, ini sudah tidak ada error. Nah, ini prosesnya sudah selesai untuk import library. Selanjutnya Anda siapkan untuk pemanggilan bobotnya ya. Anda run juga. Nah, ini. Maka keluarannya seperti ini. Ini sudah keluar arsitekturnya ya dan parameternya ya. Nah, ini adalah gambaran dari wake dan biasnya, bobot dan biasnya ya. Anda bisa lanjutkan lagi. Jadi ini materi ini kan sudah saya kirim di grup, jadi Anda boleh lakukan hal yang sama untuk Anda praktekkan di Python Jupyter Notebook. Nanti kalau ada masalah Anda boleh tanyakan. Terutama mungkin kalau Anda belum install kerasnya akan error biasanya. Anda harus install dulu library kerasnya ya. Nah, selanjutnya untuk proses pelatihan Anda tinggal kompilasi dari model tadi.
Nah, biasanya untuk optimizer-nya boleh dipilih misalnya Adam ya. Matriksnya nanti ukuran apa yang Anda gunakan, misalnya dalam bentuk akurasi, akurasinya berapa persen dan seterusnya ya. Ini AirPods-nya ini kan kalau saya gunakan eksperimen cukup lama, nanti Anda ganti saja dengan AirPods yang kecil biar cepat selesai ya. Ini misalnya kita copy dan Anda jalankan di coding yang tadi. Coding lanjutannya tadi ya. Ini tadi kan sudah dapat bobot dan biasnya. Selanjutnya Anda proses latihan. Pelatihan di sini. Effortnya ini jangan terlalu besar. Ini kan 100.000 ini kan kalau kita gunakan secara normal. Ini kita ganti misalnya 3 saja ya. Biar cepat selesai ya. Ini kita bisa jalankan run untuk melihat bagaimana. Oh ini datanya belum disiapkan ya. Di sini kan butuh XOR X dan XOR Y, ini belum ada, maka Anda akan error seperti ini. Jadi ini datanya harus disiapkan dulu. Ini ya mungkin bisa setelah ini, boleh di sini, atau di atasnya ya saya. Ini ada cell above, nah ini datanya disiapkan dulu di sini ya. Nah tentunya datanya adalah sesuai format yang tadi. Ini datanya sesuai format yang tadi ya. Ini tidak dimasukkan di sini skripnya untuk data. Kita bisa, nanti saya kirim juga ke Anda. Datanya tadi apa perintahnya? Perintahnya tadi X, apa tadi? Kita lihat perintahnya tadi ya. Datanya tadi kan yang error adalah XOR X ya, ini ya. Ada yang baru masuk temennya. Nah, kita cek di sini. Nah, tapi kalau di Anda nggak bisa dia. Ini di tempat saya sudah ada. Nah, ini untuk yang sebelumnya ya. Nah, ini ya. Kita siapkan pasangan data latihnya seperti ini. Jadi kita ada XOR X dan XOR Y. Ini kita siapkan dulu. Nah, yang ini nggak bisa, jadi kita cukup ngambil data ini saja. Ini nanti saya kirim di grup untuk Anda tambahkan di script. Di scriptnya kan tadi error, itu Anda tambahkan datanya dulu ya. Ini saya kirim di grup. Dan ini Anda masukkan di script yang paling atas juga boleh ya. Ini ya. Ini pasangan data latih untuk XOR. Kita siapkan dulu. Jadi kita punya pasangan data XY, di mana X-nya tadi sesuai tabel 31 tadi ya. Yaitu kalau input 00, maka outputnya 0 ya. Input 01, input outputnya 1 dan seterusnya. Ini pasangan data untuk XOR X dan XOR Y. Nah, ini Anda run dulu. Ini kalau ada error seperti ini kan berarti Anda memanfaatkan NP. NP ini adalah NP ini dari NumPy. Jadi ini harus Anda tambahkan dulu di atasnya sini. Import NumPy gitu ya. Ini library NumPy-nya, kemudian kita singkat SNP. Ya, ini ya. Tinggal ditambahkan ini saja. Import NumPy SNP, Anda run lagi. Nah, ini sudah tidak ada error. Berarti Anda sudah bisa dapatkan pasangan data XOR X dan XOR Y. Kalau Anda mau tes, cek di bawahnya. Nah ini ya, XOR X bisa keluar. Demikian juga kalau Anda mau ketikkan XOR Y. Ya. Ketikkan di sini, shift enter, maka akan keluar. Nah ini artinya XOR X dan XOR Y sudah Anda siapkan. Jadi ini ditambahkan import NumPy SNP biar tidak error ya. Ini tadi yang saya kirim, jangan lupa ditambahkan. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Ini harus disiapkan data latihnya dulu, yaitu pasangan data XOR, gerbang XOR.
pasangan datanya seperti ini, kita pakai array seperti ini ya, datanya, tipe datanya menggunakan list ya. Ya, kalau Anda mau cek tipe datanya, Anda boleh ketikkan apa? Type XOR ya. Type XOR. Bukan yang ini tadi. XOR X misalnya. Nah, bentuknya adalah array ya. Oke, ini sudah tidak ada masalah. Saya kira Anda tinggal lanjutkan ke tadi yang error setelah dapat model bias. Tadi kan di mana errornya? Ini ya, waktu proses kompilasi nih ya. Dia kan memasangkan X OR X dan X OR Y. Efforts-nya atau iterasinya cukup 3 saja dulu. Ini diikuti saja batch steps-nya satu-satu gitu. Verbose-nya juga by step satu ya. Optimizer-nya ada, matrix-nya akurasi. Sudah ini tinggal dijalankan lagi. Nah, dia akan proses step by step untuk proses pelatihannya. Ditunggu saja sampai selesai ya. Ini sambil menunggu, nah ini efforts-nya sudah mulai keluar. Nah, ini proses pelatihannya ya. Oh, ini sudah selesai karena kita cuma pakai 3 saja. 3 efforts ya, jadi lebih cepat. Oke, nanti Anda boleh kalau misalnya 10 ya dan seterusnya semakin bagus. Ini akurasinya hanya 50% karena Anda menggunakan cuma 3 ya. Coba ini diganti 10 mungkin bisa lebih baik ya. Ini dia, wah iterasinya masih tidak terlalu ngefek sampai 10 ya. Masih di 50%. Ini harusnya memang ratusan. Seperti yang saya coba tadi kan 100.000 ya. 100.000. Tapi nggak masalah, ini nanti Anda tambahin sendiri kalau Anda cukup banyak waktu. Kita lanjutkan saja konsepnya di buku tadi. Ini ya. Ini sudah. Kemudian kita lanjutkan tadi di mana tadi ya? Ini asumsinya kan sudah. Kita lanjutkan yang di ini ya. Binary. Tadi kan sudah sampai di sini. Mungkin ini juga boleh untuk menuju ini tadi. Step by stepnya. Supaya kita menuju. Nah, tidak bisa pakai cara ini. Kita teorinya tadi, judulnya apa? Di bab 5 ya. Di bab 5. Nah, oke, tadi kita sudah menyelesaikan sampai di kompilasinya sudah, evaluasinya sekarang ya. Ini tadi kan sudah, ini sudah, kemudian proses ini untuk pembuatan modelnya juga sudah. Nah ini proses pelatihannya tadi kan ini. Nah ini yang kita lakukan bisa 100.000 efforts-nya dan kalau dijalankan dia bisa sangat bagus proses akurasinya dan kalau digambarkan print prediksinya. Oh ini tidak ditampilkan ininya ya. Tidak ditampilkan proses penurunannya. Ini langsung diuji ya. Selanjutnya adalah kita uji hasil prediksinya ya. Dengan cara diberi input yang kita inginkan. Tadi kan inputnya adalah X OR X, maka hasil prediksinya seperti apa? Nah ini Anda bisa lanjutkan. Anda copy, jalankan di coding lanjutannya tadi. Ini kan sudah selesai proses pelatihannya, selanjutnya tinggal digunakan untuk menguji ya. Run saja. Nah ini. Jadi ini adalah keluaran dari hasil prediksi. Padahal yang kita inginkan kan tadi apa? Outputnya adalah, yang kita harapkan adalah yang X OR Y.
Ini ya, 0110. Ya. Tetapi yang dihasilkan oleh hasil prediksi oleh deep learning adalah ini. Ya, ini berarti masih jauh dari sempurna karena tadi memang akurasinya baru 50% ya. Anda baru menggunakan 10 epochs. Anda harus tingkatkan sampai 100.000 epochs ya. Nah, selanjutnya gimana? Kalau sudah dapat keluarannya tinggal dibandingkan dengan targetnya ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan target tadi. Targetnya kan X or Y tadi ya. Ini caranya Anda tinggal kopikan di script yang terakhir. Nah, ini nanti akan ada perbandingannya di sini bentuknya. Anda jalankan saja di codingnya tadi. Ini ya. Ini tentunya harus ada matplot. Nah, ini dipanggil di sini. Tinggal diplot. Nanti targetnya adalah X or Y yang diinginkan. Kemudian dibandingkan dengan hasil prediksi deep learning menggunakan keras. Bentuknya yang plus. Nanti yang targetnya adalah yang bulatan ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa, ini tinggal Anda jalankan. Itu untuk ini adalah kita pemeriksaan atau evaluasi yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi hasil prediksinya adalah yang plus ini ya. Jadi kita memprediksinya masih di sekitar ini, padahal harapannya bisa di sini, di atas, di sini deh. Nah, ini artinya Anda harus tingkatkan lagi apa? Anda harus tingkatkan epochs-nya, ini kurang banyak ya, karena cuma 10 ya, harusnya ratusan ribu, nanti hasilnya akan semakin bagus. Tapi secara umum skripnya sudah jalan, tinggal Anda ulangi proses iterasinya diulang-ulang. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk mendapatkan ini. Ini satu step lagi untuk mengukur dalam bentuk root mean square error dan root square masih ada skripnya, ini sudah saya tambahkan skripnya biar sekalian lengkap. Nanti ini Anda tinggal bandingkan seperti ini harusnya ya. Ini kebetulan saya sudah lakukan sebelumnya yang pakai TensorFlow dibandingkan dengan Keras ya. Kalau Anda kan cukup pakai Keras saja yang hari ini. Ini Anda jalankan saja di sel terakhir ini. Ini mean square error kita pakai library dari scikit-learn ya. Ini berarti scikit-learn-nya juga harus Anda install ya. Pip spasi scikit-learn. Ini ada run nanti untuk lihat berapa kesalahan dari yang diinginkan ya. Ditunggu saja. Nah ini ya. Nah dapat mean square error-nya 0,2, root mean square error-nya 0,5. Nah ini. Nah ini tentunya untuk hasil yang lebih bagus, ini iterasinya harus diperbanyak ya. Ini kan masih 50%, berarti 50% jauh dari sempurna ya. Tinggal diulang-ulang, proses pelatihannya ini lebih banyak, lebih bagus. Nah, saya kira seperti itu, berarti kita sudah menyelesaikan bagaimana teknis atau metode komputasi deep learning menggunakan Keras, dan dalam contoh ini kita gunakan untuk memprediksi gerbang logika XOR ya. Kita sudah menyelesaikan menggunakan ini, buku ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu nanti aplikasinya cukup banyak. Jadi untuk semua sistem prediksi Anda bisa gunakan Keras tadi. Loh Pak, boleh nggak skripsi pakai Keras? Ya tentunya boleh ya. Jadi anak-anak yang skripsi juga pakai Keras, saya lihat. Tentunya nanti jangan sekedar Keras saja, tapi nanti Anda bisa bermain-main di kontribusi yang lain, terutama di aplikasinya ya. Nah, karena meskipun Anda paham Kerasnya, paham TensorFlow-nya, kalau tidak bisa memanfaatkan kan juga tidak bisa. Yang penting adalah di analisisnya. Nah, untuk bisa menganalisis tentunya terkait dari problemnya ya. Nah, kalau untuk belajar bisa pakai tensor apa ini tadi XOR ini, gerbang XOR untuk belajar ya. Tapi untuk uji coba yang sesungguhnya, untuk prediksi yang sesungguhnya, Anda kan bisa menggunakan mencari data-data di internet atau dari yang Anda sudah punya ya. Nah, ini saya kira ini sudah bisa.
Nanti manfaatnya cukup banyak. Anda belajar seperti ini bisa digunakan juga untuk prediksi nanti. Yang kedua kan saya beri contoh untuk prediksi tingkat pengangguran ya di Indonesia. Itu datanya saya peroleh dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, seperti itu salah satu contoh aplikasinya. Kalau sudah jadi untuk prediksi pengangguran misalnya, nah ini tentunya ini sudah cukup layak untuk paper dan ini penelitian ini juga kita kerjakan dengan dosen-dosen yang lain sebenarnya. Datanya kita ngambil dari Badan Pusat Statistik ya. Ini kata kuncinya adalah tingkat pengangguran terbuka. Ini contohnya, mungkin saya bisa kasih contoh datanya dari mana. Anda bisa nyari dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi Anda ketikkan tadi tingkat pengangguran terbuka, terus Anda ketikkan lagi Badan Pusat Statistik. Nah, di Badan Pusat Statistik ini cukup banyak data yang bisa Anda lakukan prediksi ya. Salah satunya pengangguran, kemudian kemiskinan, banyak data-data di BPS. Mungkin data-data yang lain Anda bisa cari sendiri dari perusahaan, dari BMKG, ya, prediksi cuaca, prediksi banjir, prediksi yang lain-lain cukup banyak. Nah ini untuk yang tadi, untuk DPT ya. Oh ini bukan di sini. Ya Anda masih bisa cari yang lain. Ini kebetulan dulu saya alamatnya lupa. Mungkin ada di ini ya. Ada di... Oh ini kayaknya yang ini. Jadi kata kuncinya adalah tingkat pengangguran terbuka. Anda cari dari Badan Pusat Statistik. Nanti datanya ada dari tahun ke tahun ya. Nah ini misalnya ini. Tingkat pengangguran terbuka. Oh bukan yang ini ya. Sebenarnya masih ada linknya lagi. Ada lagi. Ini kayaknya mungkin ada di slide saya ini. Ini kita coba. Ini ada pertanyaan dulu belum? Kalau ada yang tanya silakan sebelum saya contohkan aplikasi yang lain dari deep learning dengan Keras. Saya harap Anda sudah mencoba di laptop Anda masing-masing karena contohnya tadi kan sudah cukup jelas, tinggal di copy-copy dari yang saya kirimkan tadi ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa lanjut ke slide saya yang contoh aplikasi dengan Keras. Ini mungkin bisa saya sampaikan secara cepat saja karena tadi secara prinsipnya sama ya. Cuma ini sudah bicara tentang prediksi yang nyata di lapangan ya, yaitu tingkat pengangguran terbuka menggunakan deep learning ya. Nah ini kan karena membahas tentunya ini kemarin secara umum langkah-langkahnya kan sama. Jadi manfaatnya apa kira-kira? Nah ini yang disebut tingkat pengangguran terbuka ini ngambil rumus ini dari Badan Pusat Statistik ya. Ini jadi jumlah orang yang tidak bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nanti ketemu tingkat pengangguran terbukanya ya. Jadi orang itu seharusnya kerja tapi nggak kerja. Nah, ini dibagi dikalikan 100 di angka usia produktifnya. Dikali 100 nanti dapatlah apa yang disebut, kalau bahasa Inggrisnya adalah open unemployment rate. Kalau di bahasa Indonesianya adalah tingkat pengangguran terbuka ya. Kenapa ini diperlukan? Ya untuk antisipasi dari pemerintah. Kalau pemerintah semakin tahu datanya kan tentunya pemerintah bisa menyiapkan antisipasinya ya. Penyiapan lapangan kerja dan lain-lain ya. Kalau apa TPT tingkat pengangguran terbuka ini cukup tinggi kan nggak bagus ya. Nah ini yang tadi, jadi model strukturnya ini menentukan. Jadi kan saya dapatkan data ini dari Badan Pusat Statistik, ada data lebih dari 20 tahun, ya. Saya lupa dari tahun berapa itu. Itu tinggal disusun seperti ini. Jadi 2 kali 10 tahun untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Ini untuk pelatihannya, kemudian nanti digeser 2 tahun ke depan, 2 kali 10 tahun berikutnya adalah untuk memprediksi 2 tahun selanjutnya. Nah, ini untuk pengujiannya ya. Nah, dari struktur data ini digunakan untuk mendesain ini bentuk arsitekturnya ya. Ini arsitekturnya tadi menyesuaikan, kan di sini ada 10 tadi ya, 10 tapi masuknya 22 ya. Ada 10 kelompok, kemudian hidden layer-nya kita samakan saja biar gampang.
Nah, outputnya kan cuma satu, tapi satu ini adalah 2 tahun ya, lewat satu pintu yang sama. Ya, ini untuk desainnya, kemudian ini cara proses belajarnya, terutama untuk bagaimana update bobotnya sampai dapat yang the best-nya ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, jadi mulai menyiapkan data sampai pelatihan dan sampai evaluasinya tadi ya. Jadi kan sudah saya jelaskan, nah ini dalam uji coba kita bisa tunjukkan proses penurunannya sangat bagus sampai mendekati 0 ya. Ini errornya ya. Ini dalam 500 iterasi. Dan ini contoh untuk proses pelatihan. Dari hasil proses pelatihannya, ini dari datanya kan hampir dia bisa memprediksi dengan tepat dengan error yang kecil saja. Ini saat pelatihan, dan ini saat pengujian ya. Testingnya seperti ini. Ini juga cukup bagus, errornya juga tidak terlalu jelek. Dan ini hasil uji coba kalau ditampilkan secara lengkap ya. Pada saat proses pelatihan diperoleh mean square error sekian, root mean error sekian, mean absolute percentage sekian, sehingga kesuksesan prediksinya adalah 97,93% ya. Ini untuk pelatihan dan untuk pengujian ya 92 sekian persen. Artinya apa? Ini di atas 90% kan sudah cukup bagus untuk melakukan teknik prediksi ya. Kan kesalahannya nggak sampai 10% ya. Nah, ini kira-kira contoh aplikasinya kalau Anda memahami teknik pemrograman deep learning dengan menggunakan apa? Keras. Dan skripnya untuk ini sudah saya kirim juga di grup untuk mendapatkan angka ini ya. Ini konklusinya. Ini tadi sudah saya kirim di grup juga untuk ini, ya ini kan skripnya. Ini skripnya hampir sama, jadi skrip ini adalah saya kembangkan dari prediksi gerbang XOR tadi ya. Tinggal diganti datanya saja ya. Ini skrip yang ini juga sudah saya kirim ke Anda untuk Anda sesuaikan, tapi datanya tentunya Anda harus cari dari Badan Pusat Statistik ya. Ini langkah-langkahnya kan persis seperti yang tadi memanfaatkan gerbang XOR ya. Nah, cuman ini karena urusan data, dan data ini kalau data-data real, kan data tingkat pengangguran terbuka itu dalam persen, itu antara 0 sampai 100. Nah, ini harus dinormalisasi dulu. Kenapa? Karena keluaran neural dia mampunya adalah antara 0 dan 1. Ya. Keluaran sigmoid, keluaran relu, nah, kebanyakan kan antara 0 dan 1, nah, sehingga perlu yang disebut normalisasi. Ya. Nanti tapi akhirnya kita tetap denormalisasikan juga untuk pada saat prediksi. Ya. Proses normalisasi ini ada cari di internet cukup banyak untuk mencari normalisasi. Ini sudah saya buat contoh normalisasinya. Nah, ini ngambil data pengangguran ini saya ngambil dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, ini kemudian ini ada teknis saja karena kita gunakan untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Ini datanya, jadi ini data yang saya peroleh dari Pusat Statistik. Ini data setelah dinormalisasi. Nah, data yang asli kan ini 4%, 6%, sekian persen. Ini dirubah menjadi 0 sekian persen, 0 sekian persen setelah dinormalisasi ya. Nah, ini strukturnya tadi. Strukturnya kan total ada barisnya 2, kolomnya 12. Nah, nanti yang 10 digunakan untuk input, yang 2 untuk output, digeser 2 tahun untuk memprediksi 2 tahun berikutnya sesuai struktur tadi ya. Sudah, ini tinggal dilakukan hal yang sama persis seperti waktu uji coba tadi, cuma ini ditampilkan hasil proses pelatihannya, dan selanjutnya diuji prediksinya, dan setelah diprediksi, nah ini bentuknya. Ini hasil prediksi pada saat pelatihan, ini errornya, dan ini adalah perhitungan mean square error, dan seterusnya tadi ya. Nah, kemudian pada saat pengujian tinggal datanya digeser 2 tahun ke depan. Nah, ini hasilnya. Ya. Uji cobanya tinggal diganti tahunnya ke depan. Udah, sehingga ini Anda bisa memprediksi sampai tahun 2020 ini ya. Nah, kemudian pengukuran kinerjanya dinyatakan dalam mean square error, root mean square error, mean absolute percentage error, dan persentase keberhasilan ya. Ini kan persis 92, sekian persen yang ada di slide saya tadi ya. Ini 92,1%.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya saya kira Anda tinggal latihannya ya. Saya sudah memberi contoh yang cukup banyak dan Anda kalau sudah mempraktekkan baru kalau ada kesulitan Anda boleh diskusi lewat grup atau boleh lewat Jabri. Cuman kalau Jabri biasanya slow respon ya. Kalau lewat grup mungkin masih bisa kita agak cepat menanggapinya. Oke, saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Ini skrip yang untuk ini sudah saya kirim juga dalam bentuk PDF ke ini, tapi meskipun PDF Anda bisa jalankan dengan cara di copy supaya tujuannya ada step by step ini yang tadi ya. Anda bisa masukkan di selnya ini, selnya Python Jupyter Notebook. Ini judulnya kalau mau diganti, ini kalau misalnya ini kita simpan, nah ini bisa kita kirimkan buat contoh. Mungkin ada pertanyaan? Selanjutnya Anda tinggal uji coba sendiri. Jadi contoh-contoh sudah saya berikan cukup banyak. Dan nanti problem-problemnya itu biasanya sekitar pada saat Anda tidak bisa jalankan errornya itu karena belum diinstal library-nya. Nah itu tentunya Anda harus install dulu. Contohnya kalau Keras, tadi kan cara menginstal Keras sudah ada di atas ini. Jadi sudah kita jelaskan cara instalasinya. Yang pertama sekali tadi ya, ini jalankan pip install Keras di command prompt. Tentunya command prompt-nya as administrator supaya Anda bisa menginstal di lingkungan Windows Anda ya. Oke, seperti itu. Dan kalau Anda sudah jalankan maka seperti ini. Ini yang contoh yang lebih kompleks dan contoh yang sederhana menggunakan gerbang XOR ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba? Ya, oke. Mungkin nanti kalau Anda masih akan mencoba, nanti silakan dicoba dulu. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dari penjelasan saya tadi. Dan itu Anda bisa ulang-ulang, dibaca kembali. Saya kira Anda bisa coba sampai sukses ya. Dan kalau ada error, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Banyak grup yang bisa membantu, forum-forum, termasuk juga Anda bisa memanfaatkan grup kita. Kalau ada kesulitan, Anda boleh tanya ke saya. Termasuk mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik. Ini dulu saya cuma lupa alamatnya, tinggal diketik kata kunci tadi sebenarnya. Nanti ketemu datanya di Badan Pusat Statistik ya. Cuman saya lupa alamat detailnya, tapi ada TPT tingkat pengangguran terbuka di BPS ya. Seperti itu, saya kira Anda bisa dengan mudah nanti tinggal cari sendiri ya. Itu saya sudah trigger dengan contoh itu, mungkin Anda bisa kembangkan sendiri untuk contoh-contoh yang lain ya. Kita sudah menyelesaikan dalam 3 pertemuan untuk artificial neural network, kemudian pengembangannya di deep learning. Deep learning kita juga sudah coba pakai yang convolutional neural network, dan yang hari ini adalah Keras. Nah, mungkin minggu depan kita sudah masuk pembahasan yang terakhir untuk yang natural language processing ya, seperti di buku panduan, buku wajibnya kecerdasan buatan. Yang terbaru adalah natural language processing atau NLP yang cukup banyak juga pemanfaatannya di dunia nyata. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Permisi, Pak. Ya, Izin bertanya, silakan. Pak. Ya, boleh. Kan kemarin saya sudah itu, Pak, yang tentang CNN itu saya sudah coba cari gambar-gambar ikan-ikannya itu kan, Pak. Nah, itu saya tes itu ukuran pikselnya tidak bisa sama, Pak. Misal 10 kali 10 piksel itu apakah nanti mengaruhi, Pak? Ya, itu mempengaruhi. Anda samakan dulu. Jadi itu caranya kumpulin dulu sampai dapat sebanyak-banyaknya, sekian ribu, taruh di folder. Nanti tinggal diproses sekali menggunakan perintah di resize. Nanti sudah langsung jadi yang diinginkan, misalnya 100 kali 100 gitu. Mungkin skripnya ada contohnya sih, saya dulu dapat juga dari internet. Ya itu memang pertanyaan yang berarti Anda sudah mencoba dan Anda sudah masuk di problem pertama ya. Problem pertama adalah penyesuaian ukuran pixel
sebentar, ini cuman saya lupa saya taruh di mana. Itu ada di saya dulu nyari di ukuran pixel ya. Oh ini nggak ada di sini, saya lupa saya taruh di mana. Itu ada di internet, kata kuncinya adalah how to resize gitu ya. Sebentar saya kasih contoh, nanti Anda akan dapat di internet. How to resize ya, how to resize image ya, in folder ya. How to resize image in folder using Python. Ya, gini ya. How to resize image. Nah, ini nanti masuk ke sini. Python, kalau yang enggak itu dulu yang mana? Pokoknya kata kuncinya adalah how to resize image in folder. Jadi data ukuran bebas, Anda nyari di internet, kumpulin aja, masukkan di folder, baru diproses sekali, nanti akan sama ukurannya ya. Ini coba, kalau yang ini contohnya pakai apa? Nah, ini contohnya, kalau ini adalah, ini misalnya ditaruh di sini ya, kemudian patch, nah ini misalnya, ini di resize ke ukuran 200 kali 200, ukurannya dalam bentuk resize JPG ya. Ini Anda boleh coba, jadi ada kata kunci untuk mengubah ini ya, path-nya ini Anda atur sesuai data Anda. Ya. Sebentar, kalau yang ini nanti misalnya ada error kan, ini dia I have the following code, ini kadang ada yang perlu disempurnakan. Nah, di sini jawabannya ini kadang yang dia pakai ya. Yang di jawabannya, jadi dia kan menanyakan yang Anda tanyakan tadi, masih ada problem, nah ini jawabannya ini. Yang di jawaban ini dia sudah diberi contoh menyelesaikannya ya. Ini ke 200 kali 200, Anda bisa coba script yang ini ya. Ini alamatnya ada di sini. Anda boleh coba di grup ya. Mana tadi? Ini ya. Kita bisa coba pakai script yang ini, yang jawabannya ya. Yang jawabannya. Nah, kalau yang sudah saya lakukan, saya lupa taruh di mana soalnya. Nanti Anda coba sendiri dulu. Saya kira nanti Anda akan ketemu ya. Ini saya sudah kebanyakan ngoding, jadi kadang lupa saya taruh di mana. Ya, wes itu saya kira Anda bisa cari sendiri dulu. Itu memang penting itu untuk mengubah ya, untuk mengubah ukuran pixel biar sama. Cuman sudah saya kerjakan, cuma saya lupa saya taruh di mana. Ya, ini harusnya saya taruh di sini juga ini ya. Tapi nggak ada di sini. Oke, saya kira Anda coba sendiri. Ini yang di internet tadi, ini saya juga ngambil dari sini. Nah ini cuman kalau nggak jalan, yang ini kan dia tanya ini kan dia di forum ini bertanya karena masih ada problem. Nah yang kita jalankan itu yang dari jawabannya ini. Nah yang di jawabannya ini yang sudah berjalan, nanti tinggal disiapkan saja dari pad di mana Anda bekerja, baru nanti akan di resize. Nah kalau yang ikan saya kemarin ukuran 100-100, ini tinggal saya ganti 100 kali 100 begitu ya. Ini nanti nama hasil filenya terserah foldernya dikasih nama apa ya. Nah, itu. Seperti itu Mas, jadi harus kreatif dan nyari di internet, tidak perlu putus asa. Kalau ada problem itu biasa, dan banyak grup. Saya juga ngoding kadang error-error karena tidak perlu dihafalkan. Ya kalau ada error tinggal di copy errornya, didebak satu persatu, diselesaikan satu persatu ya. Di situ menariknya, jadi nanti akan dapat tantangan lebih menarik saya kira. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, hari ini cukup dulu. Anda bisa lanjutkan sendiri eksperimennya, bisa nyari data-data yang lain, kemudian Anda coba selesaikan untuk prediksi. Saya kira kalau Anda bisa menyelesaikan yang problem agak kompleks, kemarin kan untuk sistem klasifikasi ikan, itu kan juga sudah digunakan untuk anak-anak skripsi itu ya. Itu, tapi dia gunakan pakai metode support vektor mesin ya.
Kemudian saya kembangkan pakai CNN, sudah bisa saya bandingkan. Anda mau menggunakan yang keras ya atau yang lain, saya kira nanti banyak tergantung datanya sendiri. Jadi Anda intinya adalah data yang Anda koleksi sendiri, baru dari data seleksi sendiri itu Anda lakukan prediksi atau klasifikasi dan sebagainya menggunakan deep learning ya. Tentunya itu akan memudahkan nanti pada saatnya Anda akan nyari deskripsi dan lain-lain. Ya, itu dari saya. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa disampaikan lewat grup. Nanti kita coba diskusikan. Semoga Anda bisa dapat solusinya ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama.